Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Marzaisan Marzuki selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Berikut ini merupakan presentasi dari kelompok 8 terkait dengan ujian akhir semester. Adapun presentasi kami ini didasarkan pada artikel jurnal yang telah kami selesaikan sebelumnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Siti Hindun dengan NIM 1021211011. Yang kedua ada Rifki Rivaldi Nasution dengan NIM 1021211022. Yang ketiga ada Dominikus Pambagio dengan NIM 1021211043. Yang keempat ada Adifa Ars Wiradana dengan NIM 1021211047. Next slide. Next slide. Implementasi algoritma random forest untuk menentukan penilaian kesehatan mental pelajar. Pada bagian pendahuluan ini, kami memiliki dua pertimbangan yang perlu dibahas. Yang pertama adalah kesehatan mental pelajar. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kesehatan mental pelajar merupakan suatu hal yang selayaknya diperhatikan, serta sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Masalah mengenai kesehatan mental kian berkembang pesat dan meningkat. Salah satunya, kesehatan mental pelajar menjadi isu cukup penting dalam beberapa dekade terakhir. Kesehatan mental pelajar perlu diperhatikan secara serius. Pertimbangan kami yang kedua adalah random forest. Salah satu cabang dari bidang kecerdasan buatan yang saat ini sedang berkembang pesat adalah machine learning. Machine learning berfungsi untuk memberikan optimalisasi suatu sistem dengan dilakukannya pembelajaran data pada sampel atau data history. Salah satu metode dari machine learning ini adalah metode random forest. Perlu diketahui juga di paling bawah ada note, yaitu pengertian dari random forest. Random forest merupakan evolusi bagging atau bootstrap aggregating, di mana terdapat pengurangan variasi model statistik dan akan mensimulasikan variabel data dengan formulasi secara acak sampel bootstrap dari set pelatihan dan prediksi untuk catatan baru. Next slide. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa tahap metode penelitian yang digunakan antara lain dengan melakukan studi literatur, pengumpulan data, processing, klasifikasi, dan yang terakhir adalah implementasi serta evaluasi. Yang pertama itu studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan melakukan evaluasi dan memahami terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan penelitian, sehingga ditemukan metode yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah terkait. Hasil studi literatur kemudian diformulasikan sehingga menjadi sebuah landasan dalam penelitian untuk menentukan prediksi kesehatan mental pelajar. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Sumber data yang digunakan pada penelitian untuk menentukan penilaian kesehatan mental pelajar diperoleh dari website Kaggle Repository, yaitu Student Mental Analysis Data. Data yang digunakan terdiri dari 100 dataset. Dataset yang digunakan terdiri dari 10 atribut. Dapat dijelaskan atribut-atribut yang digunakan yaitu seperti gender, lalu ada age atau usia, lalu course, ada year of study, CGPA atau IPK, lalu marital status, anxiety, panic attack, dan treatment. Lalu selanjutnya adalah processing data. Yaitu tahap processing. Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data. Proses pembersihan dilakukan dengan mengisi data yang kosong, dihilangkannya data yang duplikat, inkonsistensi data diperiksa, dan data yang terdapat kesalahan diperbaiki. Data yang kosong disebabkan karena adanya data baru yang tidak memiliki informasi. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, algoritma yang digunakan adalah random forest, yang nantinya dibandingkan dengan hasil yang dilakukan dengan metode lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada tahap pendahuluan, random forest merupakan evaluasi bagging atau bootstrap aggregating, di mana terdapat
pengurangan variabel model statistik dan akan mensimulasikan variabel data dengan memformulasikannya secara asak. Sampel bootstrap dari set pelatihan dan prediksi agregat untuk catatan baru. Lalu selanjutnya adalah implementasi dan pengujian. Tahap implementasi dan pengujian diperlukan guna mengetahui tingkat akurasi metode random forest dalam memprediksi kesehatan mental pelajar. Berdasarkan hasil integrasi seluruh metode yang digunakan, pengujian dilakukan dengan cara melakukan studi literatur pada artikel maupun jurnal mengenai kesehatan mental pelajar, atau menggunakan sampel data lainnya yang tidak dimasukkan dalam tahap pembuatan model klasifikasi. Parameter yang akan diuji pada penelitian diantaranya yaitu nilai akurasi, recall, presisi, dan nilai F1 sebagai tolak ukur metode random forest. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Adi Farsiwiradana. Kepada Adi Farsiwiradana dipersilahkan. Iya, terima kasih Indon. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu dalam algoritma random forest, dataset dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Pembagian dataset menjadi 80% untuk melatih model dan 20% untuk testing model. Dataset yang digunakan adalah 10 atribut pada gambar sebelumnya, yaitu gender, usia, jurusan, lama studi, CGPA, marital status, depresi, anxiety, panic attack, dan treatment. 10 atribut ini akan diklasifikasikan, diolah, dan dihasilkan distribusi data mengenai penilaian kesehatan mental pelajar seperti pada gambar berikut. Next. Klasifikasi penilaian kesehatan mental siswa dengan algoritma random forest memiliki beberapa langkah pengerjaan atau proses, dimulai dari 10 atribut dari dataset yang digunakan sebagai parameter dalam pengklasifikasian, kemudian pembagian dataset menjadi model training dan model testing. Program yang digunakan merupakan pemrograman Python dan didapatkan hasil prinsipal komponen. Hasil prinsipal komponen kemudian dianalisis dan digunakan untuk menentukan penilaian kesehatan mental pelajar. Berikut output yang didapatkan dari hasil program Python. Berdasarkan pada gambar di samping ini, dengan menggunakan beberapa algoritma sebagai logistic regression, decision tree, random forest, dan SVC, didapatkan algoritma random forest memiliki keakurasian yaitu 78,57%, dan algoritma random forest menghasilkan akurasi sebesar 77% dengan F1 score juga 77%. Dan didapatkan hasil dari ini yaitu presentasi random forest sebesar 78,57% menjadi metode yang paling tinggi keakurasiannya dibanding metode lain. Selain itu didapatkan juga presentasi nilai parameter penguji seperti di samping. Next. Selanjutnya adalah simulasi yang akan dijelaskan oleh Dominikus. Pada Dominikus, silakan. Baik, untuk simulasinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama kita import library yang akan digunakan pada program kali ini, kemudian kita input dataset yang digunakan, kemudian berikut merupakan atribut-atribut yang digunakan dalam program ini. Yang pertama ada gender, age, course, year, CGPA, marital status, depression, anxiety, panic attack, dan treatment. Kemudian untuk matriks korelasi dari atribut-atribut tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk hasil dari random forest-nya, diperoleh hasil dari akurasi logistic regression sebesar 0,77, sedangkan decision tree sebesar 0,68, untuk random forest 0,78, dan SVC sebesar 0,61. Maka digunakan metode random forest dengan nilai akurasi yang paling tinggi untuk dataset yang digunakan kali ini. Kemudian masuk ke random forest-nya.
Untuk akurasinya diperoleh 0,85 dengan recall-nya 0,85 dengan tingkat presisi 0,8666 atau 0,867 dan F1 score sebesar 0,85 dengan data testing sebesar 0,2 atau 20%. Berikut sekian simulasinya. Saya lanjutkan ke Rifki Rivaldi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, algoritma yang paling cocok atau tepat dalam menentukan penilaian kesehatan mental pelajar adalah algoritma random forest. Alasannya adalah karena random forest memiliki nilai akurasi, recall, presisi, dan F1 score yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Adapun nilai akurasi, recall, presisi, dan F1 secara berturut-turut adalah 76%, 76%, 73%, dan 76%. Random forest memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 78% dibanding dengan decision tree dan logistic regression, yang memiliki nilai akurasi sebesar 72%, dan SVC dengan nilai akurasi sebesar 61%. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Mohon maaf atas kesalahan apabila ada salah kata, dan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum.